Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyampaikan aspirasi pada hari ini. Ya. Jadi saya Kapolres Bilu menyampaikan seluruh saudara-saudara sekalian perkembangan penanganan kasus yang kita tangani ini, ya. Kemarin saudara-saudara kita sudah ada juga yang menyampaikan aksi damai ini, dan kami sudah menyampaikan proses perkembangan penanganan. Nah, untuk proses penanganan ini sudah berkas sudah ada di kejaksaan, ya, ada di kejaksaan. Untuk terkait dengan penahanan saudari kita Aquilina Dahu, hari ini akan kita proses untuk penangguhannya sesuai dengan pengajuan dari penasihat hukum saudari Aquilina Dahu. Bebaskan. Jadi tinggal menunggu. Coba dulu dengar. Kami menunggu keluarga, ya. Sedangkan saudari sudah ada di ruang reskrim, tidak ditahanan lagi. Rekan-rekan. Nah, tinggal nunggu keluarga yang untuk menjemput. Setelah itu bisa kembali pulang. Dan untuk prosesnya tetap berjalan. Begitu, rekan-rekan, ya. Saya kira Saya tanggapi sedikit. itu, ya, silakan. Terus baik, terima kasih yang terhormat Kapolres Bilu bersama jajaran yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan bersama orang tua masyarakat Kabupaten Bilu, dalam hal ini orang tua keluarga saudara kita Aquilina Dahu. Sebelum saya menanggapi, mari kita petikan semangat perjuangan kita. Merdeka! 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 Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Baik. Terima kasih atas laporan dari Bapak Kapolres Bilu terkait penangkapan dan penangkapannya tahanan saudara kita Aquilina Dahu. Di sini kita mau bertanya, kenapa saudara kita ditahan tidak tampak surat penangkapan? Ketika kita advokasi keluarga mengatakan demikian. Kenapa surat penahanan, surat penangkapan tidak diberikan? Kok tiba-tiba langsung ditahan? Apakah saudara kami itu penjahat, bandar narkoba, atau teroris? Ini membuat kami sebagai kaum mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat mempertanyakan ini. Harus ada prosedur loh. Jangan kita tiba-tiba langsung ditangkap. Ya. Kalau ucapan saya tidak benar, hadirkan saudara Aquilina Dahu untuk bersaksi di hadapan Bapak Kapolres Bilu. Sepakat teman-teman? Mengapa demikian? Ini membuat kami bahwa kami menilai dan kami menduga Polres Bilu tidak profesional dalam proses penangkapan saudara kita Aquilina Dahu. Kenapa demikian? Ketika kita mau memberikan atau mau melakukan penangkapan terhadap seseorang, harus diberikan surat penangkapan. Loh, kalau penangkapan itu diberikan suratnya, berikan untuk siapa? Karena orang tuanya. Kenapa tiba-tiba saudara kami ini di kebun, kok tiba-tiba pergi
kepolisian ke rumah, ke kampungnya saudara kita, bertanya, mana Aku Linda Dahu ini? Ini saksi loh, ini kita advokasi. Betul tidak? Betul tidak orang tua? Kenapa? Ketika ya kami mau untuk diperiksa, kok dipikir langsung ini tersangkakan? Hukum di mana maksud seperti ini? Saya mau bertanya, hukum di mana maksud seperti ini? Kok tiba-tiba orang belum periksa kok langsung ditetapkan tersangka? Tidak ada seperti itu. Di Republik ini tidak ada seperti itu. Semua sama-sama di mata hukum. Apalagi perang yang dilakukan oleh pihak keamanan, Polres Belu. Kami minta Bapak Kapolres hari ini menjelaskan secara konkret dan objektif. Karena kami punya data advokasi, kami hadirkan semua keluarga terkait proses penangkapan itu. Kalau apa saya kata ini tidak benar, hadirkan saudara kami di sini untuk bersaksi terhadap publik. Sepakat teman-teman? Hadirkan. Kalau omong saya tidak benar, kenapa seperti itu? Tidak boleh. Harus pakai hati nurani. Jangan pakai yang kita tidak rasa kesian. Kesian saudara kami. Ingat, kaum perempuan turut berjasa untuk memerdekakan bangsa ini, teman-teman. Ada kongres perempuan. Kenapa seperti itu? Apakah kita tidak rasa kesian? Jadi saya minta Bapak Kapolres menjelaskan sehingga kita tahu dan paham. Dan kita tahu karena kami bicara ini kami sesuai dengan data advokasi kami. Mungkin seperti itu saya ingin kembali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Karena ini lebih ke teknis penyidikan, nanti yang jawab Kasareskrim ya. Ya, silakan. Terima kasih. Selamat siang yang terhormat Bapak Kapolres Belu, teman-teman dari yang melakukan unjuk rasa, yang menyampaikan aspirasi. Langsung saja saya menjawab berkaitan dengan pertanyaan tadi mengenai SOP dan penangkapan saudara Aku Linda Dahu. Yang pertama, dari kami penyidik sudah melakukan panggilan 2 kali sebagai saksi terhadap saudara Aku Linda Dahu dan 2 orang KPPS. Sedangkan posisi KPPS itu adalah tetangga yang bersangkutan. Dalam 3 surat panggilan itu, dari 2 hadir kooperatif. Sedangkan saudara Aku Linda Dahu panggilan pertama tidak hadir. Panggilan kedua tidak hadir. Dibuktikan dengan ekspedisi. Ekspedisi ini adalah siapa yang menerima surat, kami semua ada. Kemudian karena tidak hadir, yang berikutnya kita lakukan upaya penyelidikan untuk mencari tahu di mana saudara Aku Linda Dahu dengan membawa surat perintah membawa. Surat perintah membawa itu bukan berarti kita melakukan penangkapan. Jadi surat perintah membawa itu hanya untuk membawa yang bersangkutan untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Setelah sampai di Polres, saudara Aku Linda Dahu diperiksa sebagai saksi pada hari itu. Keesokan harinya, setelah kita lakukan gelar perkara setelah melakukan pemeriksaan saksi, keesokan harinya baru saudara Aku Linda Dahu diperiksa sebagai tersangka. Dan surat perintah penangkapannya itu setelah saudara Aku Linda Dahu diperiksa sebagai tersangka dan telah diberikan pemberitahuan penangkapan dan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarganya. Jadi ini untuk meluruskan berita simpang siur di media, sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Jadi itu yang telah kami lakukan. Jika ada hal yang menurut rekan-rekan kami tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan formil KUHP, silakan nanti kami akan jawab di gugatan pra-peradilan yang telah diajukan oleh kuasa hukum. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak Kapolres.
Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Kira mungkin jangan panjang-panjang. Mohon maaf, Ini saya jam 12 ini. Tetap lanjut. ya. Tenang, sabar. Bapak Kapolres, kami daulat untuk serahkan sholat Jumat. Kami bicara sama Kasat yang menangani masalah ini untuk menunggu Bapak Kapolres hadir kembali. Karena ini begini, kakak, begini. Ini masalah serius. Ini bukan masalah main-main. Masalahnya sudah sampai publik tahu. Bahkan game di pusat tahu masalah ini. Hari Senin game di pusat kita akan kirim surat ke yang pimpinan pusat game ini untuk tidak lanjut di Kapolri. Saya mau tanggapi soal surat penangkapan itu. Kita semua ini kita peduli terhadap hukum. Kita tidak kebal hukum. Hukum adalah panglima yang tertinggi. Tetapi ingat, semua warga negara di mata hukum semua sama. Yang saya mau tanggapi adalah pada waktu hari apa dan jam berapa surat penangkapan itu diberikan kepada keluarga atau masyarakat untuk proses penangkapan itu. Karena hasil advokasi itu jelas. Nah, ketika beliau dipanggil untuk periksa apa sebagai saksi dalam Langsung audensi pertanyaan saja ya. iya, Kan ini tidak diizin, jadi audensi pertanyaan saja langsung dijawab sama Kapolres sama Kasat ya. siap kakak. Kecuali di ruangan, Bapak Kakak. jelasin cara itu. Jadi Tidak, audensi pertanyaan saja. tidak kakak. Kita punya surat Audensi izin. pertanyaan saja. Kita punya surat izin. Tapi Jadi bilang begini kakak. audensi Baik. pertanyaan. Kakak dengar saya omong dulu kakak. Sudah. Kakak dengar saya. Langsung saja. Saya omong. Saya Ya, jawab. ya. Langsung saja saya jawab. Audensi pertanyaan saja. Ini saya juga mau sholat Jumat. Jadi untuk pemberitahuan penangkapan dan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga saudara Kulina Dahu itu satu malam setelah dia diperiksa sebagai saksi, di mana yang bersangkutan tidak menyatakan, tidak bersedia untuk diambil keterangan. Setelah itu baru kita lakukan penangkapan. Jadi penangkapan menurut KUHP, menurut KUHAP, penangkapan itu dilakukan terhadap tersangka. Pada saat saudara Kulina Dahu kita bawa dari rumahnya ke sini, itu sebagai saksi dan sudah kita periksa sebagai saksi terlebih dahulu. Jadi kalau tidak puas terkait formil yang kami lakukan, silakan gugat di pra-peradilan. Dari pra-peradilan itu yang akan menjawab siapa yang benar, siapa yang tidak sesuai prosedur. Mungkin demikian. Jadi begini, saya tanggapi dulu karena ini jawabannya agak simpel sih. Tidak otentik ini. Ya, ini tidak otentik ini. Jadi begini, masa proses habis tangkap dulu baru dikasih surat? Apakah itu prosedurnya? Kan tidak. Habis tangkap dulu baru dikasih surat? Kan tidak. Saya belum melakukan penangkapan itu, surat harus diberikan. Nah, diberikan untuk siapa? Mana dokumentasinya? Pak tanggal berapa? Siapa yang terima? Mana bukti surat? Sehingga kita tahu apa proses penahanan ini. Kok belum diberikan surat ditahan, surat diambil dari saksi baru diintakkan baru ikut surat. Catat prosedur itu. Kita mau di Republik ini adil hukumnya, gitu. Maka jawaban dari Bapak itu mengapa kalau ini tidak pernah kali pertama kenapa penangkapan ini? Habis tangkap dulu baru bikin surat. Wah, kita bingung ini bukan prosedurnya. Jadi jawab itu jelas. Kalau ini dapat jelas maka itu bukan minta bebas. Tidak ada penangguhan apa. Bebas kan biasa. Ini catat prosedur. Catat kembali. Ini catat prosedur. Bebaskan. Dari pernyataan Bapak Kalsa, saya kecil tahu. Ditangkap dulu, kali bawa dulu ke Polres baru kasih surat. Loh, ya dari mana ini? Ini catat prosedur ini. Makanya jawaban Bapak itu yang terhormat, Bapak. Jawaban Bapak itu terhormat. Kami tidak terima. Karena menambah, tidak jelas. Saya kira itu penjelasan kami ya. Setelah ini kalau memang mau audiensi nanti perwakilan. Tapi kalau tidak mau, ya, kami sudah cukup menjelaskan ini. Kalau memang ada yang tidak puas dengan upaya kami lakukan baik itu penahanan, penangkapan ataupun penetapan tersangka, bisa melalui ada jalur wadah hukumnya. Nah itu yang
siap oleh undang-undang. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Baik, Bapak Kapolres yang terhormat, sebelum Bapak Kapolres balik untuk sholat Jumat, kami minta hari ini kami akan tetap di sini sampai malam, bahkan sampai kami berpagi. Ya, kami tidak akan pulang sebelum Aquilina kami pulang bawa Aquilina sebelum dia dibebaskan. Karena proses tadi Bapak bilang itu mengambang. Ini kan harus mempertahankan yang lebih jelas. Hukum itu harus konkret. Bukan hukum kita mengambang. Ada tidak teman-teman? Ya. Kami menunggu sampai Bapak terus pulang. Tidak pulang kami akan bermalam di sini. Kami pun tinggal. Tolong dijaga jarak. Jaga jarak, oke. Jaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Pakai masker. Ya, Bapak harus jaga jarak supaya itu ini. Jangan. Kita Jaga jaraknya. Semua. Kapan di sini terserah, tapi jaga jarak. teman-teman, merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan! Hari ini kami menyampaikan secara tegas lagi bahwa Bapak Kapolres sholat Jumat kami daulat. Selesai sholat Jumat kita kembali untuk bertemu di tempat ini. Karena apa? Catat teman-teman media, kita ke JOP sebentar soal pernyataan tadi. Mau tangkap dulu, mau kayak surat. Kita tidak audensi, kita tidak audensi, kita di sini. Karena ini bukan masalah yang main-main. Ini masalah serius terkait nilai kemanusiaan. Kami akan bermalam di Polres Belu. Kalau Aquilina tidak dibebaskan tanpa syarat, bagaimana proses hukumnya? Ini baru kita tahu jelasnya. Kami tangkap dulu, kami bawa dulu ke Polres, kami tetapkan dulu, baru kami kasih surat penangkapannya. Tadi kan jelas tadi. Jaga jaraknya. Nah, jadi begini Bapak, kami pasti jaga keamanan. Jaga keamanan ya teman-teman. Aksi damai. Damai adalah damai untuk kita semua. Damainya Indonesia. Jadi teman-teman, orasi untuk menanti Bapak Kapolres selesai sholat Jumat, kita akan bertemu kembali di sini. Kita tidak pulang sebelum saudara kita, aku yang tahu, dibebaskan tanpa syarat teman-teman. Sepakat? Karena tadi kita sudah tahu penjelasan dari Bapak Kapolda, Bapak Kasat, bahwa kami tangkap dulu, baru kami bawa dulu, tetapkan dulu, baru nikah surat mengusur. Ya itu yang tadi fakta. Itu advokasi kami. Apa yang saya ucapkan ini tidak benar, hadirkan saudara kami Aquilina untuk bersaksi di hadapan ini. Sepakat teman-teman? Harus transparansi penegak hukumnya. Kita semua ini mencintai kedamaian, mencinta keamanan, ya kan? Kita semua adalah satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman. Karena bangsa ini merdeka, tidak ada satu suku yang memerdekakan bangsa ini, tapi semua suku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, teman-teman. Oleh karena itu, kami nilai ini satu prosedur. Kami tidak mau penegak hukum menindaklanjuti ini terus aksi kami berkepanjangan. Karena ini akan menyebabkan konflik horizontal, teman-teman. Dan ini dampak juga untuk demokrasi. Semua orang takut untuk mau memilih. Karena apa? Aquilina kemarin di penjara. Kenapa kita harus pilih? Ini soal kualitas demokrasi. Sepakat teman-teman? Oleh karena itu, saya Ketua Diam Media Cabang Belu mengampakkan saya akhiri proyek saya. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Save Aquilina! Sekian, saya kembali ke